Pernah nggak Anda berhenti sejenak dan benar-benar mempertanyakan realitas di sekitar Anda? Gimana kalau saya bilang bahwa semua yang Anda lihat, dengar, dan rasakan saat ini sebetulnya adalah sebuah ilusi yang dibuat dengan sangat rapi? Ini bukan fiksi ilmiah loh, tapi sebuah teori neuroscience yang revolusioner. Yuk kita selami ide gila bahwa kesadaran kita sebenarnya adalah sebuah halusinasi yang terkontrol yang diciptakan oleh otak. Untuk memahaminya, kita mulai dari tempat yang mungkin nggak terduga, ruang operasi. Seorang ahli saraf bernama Anil Seth menggambarkan pengalamannya saat di bawah pengaruh anestesi dengan kalimat yang bikin merinding ini. Ini bukan sekedar tidur loh, tapi benar-benar nggak ada. Keberadaan kita seolah berhenti sejenak. Nah, ini memaksa kita untuk bertanya. Kalau kesadaran itu bisa dimatikan begitu saja, lalu apa sih sebenarnya kesadaran itu? Gimana caranya triliunan sel saraf di otak kita bisa bekerja sama, menciptakan pengalaman yang kita rasakan? Dari mana datangnya warna merah yang Anda lihat, atau suara musik yang Anda dengar? Ini dia, pertanyaan inti dari salah satu misteri terbesar dalam sains. Jawabannya ternyata mungkin terletak pada cara kerja otak kita yang paling dasar. Coba deh, lupakan sejenak gagasan bahwa otak itu pasif menerima informasi. Sebaliknya, bayangkan otak kita sebagai mesin prediksi yang nggak pernah berhenti bekerja. Ini adalah ide revolusioner yang menunjukkan bahwa apa yang kita lihat belum tentu sama dengan kenyataan. Coba bayangkan ini, otak Anda itu hidup dalam kegelapan total. Dia terkunci di dalam tengkorak tulang, nggak pernah melihat cahaya matahari, nggak pernah mendengar suara ombak secara langsung. Satu-satunya informasi yang dia terima hanyalah aliran sinyal-sinyal listrik yang ambigu dari panca indera. Jadi, untuk memahami dunia luar, otak harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia harus menebak. Coba lihat ilusi optik klasik ini. Kotak A kelihatannya jauh lebih gelap daripada kotak B, kan? Nah, percaya atau enggak, kedua kotak itu punya warna abu-abu yang sama persis. Otak Anda secara aktif mengubah persepsi Anda. Dia tahu kalau objek yang ada di bawah bayangan seharusnya terlihat lebih gelap. Jadi dia mencerahkan kotak B untuk Anda. Apa yang Anda lihat bukanlah realitas mentah, melainkan prediksi terbaik dari otak Anda. Prediksi ini nggak cuma berlaku buat penglihatan. Coba dengarkan suara ini. Bisa dimengerti nggak? Kemungkinan besar kedengarannya cuma seperti suara acak atau gumaman yang nggak jelas. Sekarang, saya akan kasih otak Anda sebuah prediksi, sebuah contekan. Dengarkan versi jelas dari audio tadi. Oke, sekarang otak Anda punya ekspektasi tentang apa yang seharusnya Anda dengar. Mari kita putar lagi audio yang nggak jelas tadi. Ajaib kan? Sekarang Anda bisa mendengarnya dengan jelas. Padahal, suara yang masuk ke telinga Anda itu sama persis seperti yang pertama kali. Tapi pengalaman sadar Anda sudah berubah total. Prediksi otak Anda lah yang menciptakan persepsi itu. Nah, inilah inti dari semuanya. Persepsi itu bukanlah proses pasif di mana kita menyerap dunia kayak spons. Ini adalah proses yang aktif, dari dalam keluar. Persepsi adalah tebakan terbaik otak yang terus-menerus diperbarui, di mana prediksi dari dalam bertemu dengan data dari luar untuk menciptakan realitas kita. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang, jujur saja, cukup mengejutkan. Kalau semua yang kita alami adalah tebakan terbaik otak, lalu apa bedanya dengan halusinasi? Menurut teori ini, ya, nggak banyak. Realitas kita sehari-hari pada dasarnya adalah sebuah halusinasi yang terkontrol. Seperti yang dikatakan Anil Seth, kita semua ini berhalusinasi sepanjang waktu. Bedanya adalah halusinasi kita ini terus-menerus dikalibrasi dan dikendalikan oleh informasi dari dunia nyata. Jadi, realitas itu hanyalah halusinasi yang kita semua sepakati bersama. Dan idenya jadi semakin dalam. Kalau dunia luar adalah sebuah konstruksi, gimana dengan dunia dalam? Gimana dengan perasaan aku yang menjadi pusat dari semua pengalaman ini? Ternyata, bahkan diri kita sendiri mungkin juga hanyalah sebuah prediksi. Coba lihat eksperimen aneh yang disebut ilusi tangan karet ini. Tangan asli Anda disembunyikan, lalu sebuah tangan palsu disentuh bersamaan dengan tangan asli Anda. Dalam waktu singkat, otak Anda bisa tertipu. Otak membuat tebakan terbaik bahwa tangan karet itu adalah milik Anda, sampai-sampai Anda akan merasa kaget kalau tangan palsu itu dipukul.
Ini menunjukkan bahwa bahkan batasan tubuh fisik kita pun adalah sebuah persepsi, sebuah prediksi. Tapi kenapa? Kenapa otak berevolusi untuk menciptakan halusinasi yang begitu rumit ini? Apa tujuannya? Jawabannya membawa kita jauh dari filsafat abstrak dan kembali ke dasar-dasar biologi. Jawabannya adalah interosepsi. Ini adalah istilah keren untuk indera keenam yang jarang kita bicarakan. Persepsi otak tentang apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Otak Anda terus-menerus memprediksi dan mengatur hal-hal seperti detak jantung, kadar gula darah, dan suhu tubuh. Ada perbedaan yang sangat penting di sini. Persepsi tentang dunia luar tujuannya adalah untuk mencari tahu apa yang ada di luar sana. Tapi, interosepsi tujuannya adalah untuk mengendalikan dan mengatur. Tujuannya bukan akurasi, tapi untuk bertahan hidup. Otak nggak peduli di mana letak persis ginjal Anda, yang penting ginjal itu tetap berfungsi. Dan disinilah hubungan yang luar biasa itu. Pengalaman kita yang paling dasar, perasaan menjadi diri yang hidup, ternyata berakar langsung dari prediksi-prediksi internal ini. Kesadaran pada intinya bukanlah tentang kecerdasan, ini tentang regulasi biologis. Ini adalah pengalaman menjadi sebuah tubuh yang hidup. Jadi, apa gunanya kita tahu semua ini kalau kita terima bahwa realitas kita adalah halusinasi terkontrol yang berakar pada biologi? Ini bisa mengubah cara kita memandang banyak hal. Pertama, ini bisa merevolusi pemahaman kita tentang kesehatan mental. Kondisi seperti kecemasan dan depresi bisa dilihat sebagai hasil dari prediksi yang keliru. Otak terjebak dalam lingkaran umpan balik yang negatif. Ini membuka jalan untuk terapi baru yang tidak hanya menutupi gejala, tapi memperbaiki mesin prediksi itu sendiri. Kedua, ini memberikan perspektif baru tentang kecerdasan buatan atau AI. Mungkin selama ini kita salah jalan dengan mencoba membangun kesadaran hanya dari kecerdasan. Kalau kesadaran berakar pada kebutuhan untuk bertahan hidup secara biologis, maka membuat komputer lebih pintar nggak akan serta-merta membuatnya punya kesadaran. Dia nggak punya tubuh yang harus dijaga agar tetap hidup. Dan yang terakhir, ini membuat kita lebih rendah hati. Kesadaran manusia bukanlah puncak evolusi yang misterius dan terpisah. Ini hanyalah satu variasi dari mekanisme prediksi dasar yang sama yang digunakan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup. Ini tidak memisahkan kita dari alam, tapi justru mengikat kita lebih erat dengannya. Pada akhirnya, semuanya kembali ke ide yang sangat kuat ini. Kita bukanlah pengamat pasif dari dunia. Kita adalah pencipta aktif dari pengalaman kita sendiri. Setiap saat, dengan setiap prediksi yang kita buat, kita, seperti kata Anil Seth, memprediksi keberadaan diri kita sendiri. Dan itu mungkin adalah keajaiban terbesar dari semuanya.